Setelah jenengan ini kuat, baru jenengan bisa meresapi ilmunya, jenengan bisa menjalankan. Ini yang dimaksudkan itu, yang dikaji, ilmu yang masuk, diserap, diolah, akhirnya jenengan bisa dijalankan, dilakukan dengan tindakan ini. Loh, kalau jenengan tidak bisa melawan dengan keras, ya percuma jenengan belajar. Akhirnya apa? Kalah dengan ego jenengan, kalah dengan pola pemikiran jenengan. Ingat, yang namanya kematian ini nggak menunggu jenengan harus berbuat baik dulu. Yang namanya kematian ini nggak menunggu jenengan tobat dulu. Tapi kematian itu bisa datang kapan saja, sewaktu-waktu. Bukan kematian yang menunggu jenengan, tapi jenengan yang harus bersiap-siap ketika kematian itu mendatangi jenengan. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Berpikirlah bahwa ini adalah hidup saya yang terakhir. Biar jangan semakin takut, biar kita semakin takut kepada Allah, biar kita lebih beribadah lagi kepada Allah, biar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini orang-orang yang beriman. Bukannya masih berpikir, oh masih lama saya hidup, nanti aja saya masih lama. Itu bukan ciri-ciri orang yang beriman. Kalau dalam bahasa Jawa ini bisi kerso, padahal hukumnya tidak boleh bisi kerso. Yang mengatur itu jenengan apa? Allah. Yang mengatur ini Allah. Kenapa jenengan kok sibuk mengatur? Semua terserah Allah. Ini. Kita nggak tahu, Allah alam kematian itu datang kapan saja. Makanya apa? Ayo lebih takutlah lagi, lebih takutlah lagi. Kalau jenengan sudah berpikiran seolah-olah jenengan ini kan hidup lama, na'udzubillah min dzalik, jenengan akan jauh daripada keimanan. Jenengan akhirnya akan menyepelekan untuk hal-hal ibadah. Tapi jenengan tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya. Kalau jenengan percaya hari akhir, jenengan akan takut terus. Mungkin ini hidup saya yang terakhir, saya harus berbuat baik, saya harus menjaga ibadah, saya harus benar-benar. Ketika saya dipanggil Allah, saya sudah bersih. Ini baru namanya orang beriman. Bisa dilihat ciri-ciri orang beriman atau tidak, ini bisa dilihat dengan kasat mata. Bisa. Kalau orang yang memahami ilmunya bisa. Ya, kelihatan jelas. Jadi jangan ini harus mengukuhkan, menguatkan urat-urat jenengan, saraf-saraf jenengan, tulang belulang jenengan dengan kekuatan untuk bisa mengendalikan 4 sifat ya jenengan, biar jenengan bisa melaksanakan ilmu-ilmu yang hak dari Allah, bisa beribadah kepada Allah, biar untuk bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Ini kalau jenengan berusaha keras ya, untuk mengendalikan 4 sifat ini dengan kuat, dengan kokoh, dengan apa yang jenengan pelajari, resapi, dimasukkan ke dalam tulang sumsum jenengan, masukkan ke dalam hati jenengan, jenengan benar-benar bisa melawan, jenengan bisa menjadikan tindakan, insya Allah Ya'juj dan Ma'juj tidak akan bisa melobang atau mendaki tembok itu. Keinginan apapun jenengan bisa mengemposki rasa. Ini ego jenengan akan jenengan kendalikan terus. Ini yang dimaksud kayak gitu. Bukan Ya'juj dan Ma'juj ini, bukan. Tapi satu keinginan itu tipis sekali. Tipis. Orang nggak tahu memahami ya. Merasa itu benar padahal itu keliru. Maka harus kita kokohkan benar-benar. Ilmu-ilmu itu harus kita cairkan
kita masukkan ke tulang sumsum kita jadikan tindakan, ini baru Ya'juj dan Ma'juj tidak akan bisa melubangi. Nah, kalau jenengan hanya bisa mendengarkan terus tidak mau melakukan, dan terus gimana? Apalagi tembaganya tidak cair, artinya jenengan hanya mendengar tapi tidak memahaminya. Gimana jenengan mau menjalankan? Ya akhirnya apa? Ya'juj dan Ma'juj terus menggerogoti jenengan, menghancurkan gunung-gunung jenengan. Ini Pak, benar-benar kita kuatkan. Kalau jenengan benar bisa melawan ilmu-ilmu dengan ilmu-ilmu yang hak daripada Allah Ta'ala untuk menghancurkan, untuk mengendalikan sifat jenengan, untuk mengendalikan ego jenengan, biar jenengan tambah merendah, tambah ibadah yang hak kepada Allah, tambah mendekatkan diri kepada Allah, karena rahmatnya Allah Ta'ala. Insya Allah Ya'juj dan Ma'juj akan dihancur luluh lantakan. Ini dan janji Tuhanku itu benar. Ini tinggal diri jenengan sendiri. Maka dari kemarin sudah diruntut, tidak ada yang menghalang karena dari diri jenengan sendiri. Jenengan mau disuruh apapun, kalau jenengan ini masih mendahulukan ego, percuma. Karena 1000 alasan itu pasti ada. Makanya apa? Itu tergantung semua dari diri jenengan. Tinggal jenengan takut nggak dengan kematian, tinggal jenengan takut nggak kepada Allah Ta'ala, itu saja. Jenengan mau lakukan atau tidak itu hak jenengan, karena yang akan menanggung azabnya diri jenengan sendiri, yang akan menanggung resikonya diri jenengan sendiri, yang akan mendapatkan hukuman daripada Allah itu jenengan sendiri. Makanya sayangilah diri jenengan sendiri sebelum jenengan menyayangi orang lain. Ini. Nah, kalau jenengan dengan diri sendiri saja jenengan tidak sayang, lah gimana jenengan mau sayang kepada keluarga jenengan? Kematian itu pasti datang, azab Allah itu pasti akan datang. Apa jenengan nggak takut? Ini aja. Makanya apa? Kalau jenengan masih gunakan ego, walaupun di sini gembar sampai keringat, tapi tidak akan pernah jenengan respon pasti. Kalau jenengan masih mengedepankan ego jenengan, hanya alasan, itu tandanya orang yang masih keduniawian, susah, repot. Jenengan kalau nggak benar-benar dari hati jenengan nggak tahu kalau itu Ya'juj dan Ma'juj. Kalau itu ternyata keinginan-keinginan yang datang dari ego jenengan, keinginan-keinginan yang datang daripada iblis, ini jenengan tidak akan pernah tahu kalau nggak benar-benar merenungi itikaf di dalam hati jenengan. Apalagi orang-orang yang masih berpikiran duniawi, nggak bakalan sampai mengetahui bahwa itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Inilah. Karena sudah berbaur. Maka saya bilang, ciri-ciri orang beriman ini jelas kelihatan sekali sekarang ini. Kelihatan. Walaupun kelihatannya mau jenengan ngaji tiap hari, ini kelihatan kalau jenengan ini beriman atau tidak beriman, ini sudah jelas kelihatan. Dari sangkakalan jenengan, dari ucapan jenengan, ini sudah bisa dibaca tingkat keimanan. Dari tindakan jenengan ini sudah bisa dibaca tingkat keimanan jenengan. Jenengan masih kena Ya'juj dan Ma'juj apa tidak, ini masih bisa dilihat. Ini. Padahal di Al-Quran ini sudah dijelaskan ciri-ciri orang yang beriman, yaitu yang mau menjalankan. Makanya saya bilang gampang. Berarti kalau yang tidak mau menjalankan, ya sudah, berarti dia tidak beriman. Udah gampang kayak gitu.